Baraya, siapa yang tak kenal dengan Mama Eyang Cibabat? Mama Eyang Cibabat bernama lengkap Kiai Haji Raden Muhammad Kurdi, lahir pada tahun 1839 di lingkungan pesantren, sebagai putra dari pasangan Kiai Abu Hasan Burujul dan Ibu Fatimah. Dari garis keturunannya, ia merupakan bagian dari tradisi ulama berakar kuat di Tatar Sunda. Bahkan disebut sebagai keturunan ulama besar yang menjaga kesinambungan pengetahuan agama di Priangan Barat. Sejak kecil, pendidikan agama bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan panggilan jiwa. Ia tumbuh di tengah tradisi tahfidz dan tasawuf, menyelami ayat-ayat dan kitab-kitab klasik menjadi nafas bagi para guru sebelumnya. Dalam masa mudanya, Mama Kurdi tidak hanya belajar di pesantren lokal di Cimahi, tetapi pula menempuh perjalanan panjang ke pusat-pusat keilmuan Islam di Nusantara dan wilayah Timur Tengah. Ia terlibat dalam jaringan ulama yang menghubungkan pesantren-pesantren tradisional dengan pusat-pusat keilmuan dunia. Semangat ini tercermin dalam karya-karyanya. Beliau aktif menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa lokal Sunda, menjadikan ilmu klasik lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Fokus penerjemahan beliau mencakup Al-Quran, akidah, fikih, tasawuf, dan sirah nabawiyah. Mama Kurdi bukan sekedar teoretikus, beliau adalah amal dalam realitas masyarakat. Dengan keteguhan hati, beliau mendirikan pesantren Cibabat di Cimahi sebagai pusat pendidikan keagamaan dan spiritual. Pesantren ini segera menjadi tempat berkumpulnya santri dan jamaah yang haus ilmu dan bimbingan tasawuf. Selain itu, beliau memimpin tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, salah satu tarekat sufi yang berpengaruh di Jawa Barat, mendorong para pengikutnya untuk hidup dalam kedisiplinan spiritual dan etika sosial. Pada periode penting 1946 sampai 1950, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mama Kurdi diangkat sebagai penghulu besar, menggambarkan pengakuan formal atas kapabilitas spiritual dan organisasi beliau di tengah bangsa yang tengah merajut ulang masa depannya. Karya beliau yang dikenal luas menjadi warisan intelektual pesantren, salah satunya yakni kitab Uncuing dan Tongeret, karya yang merefleksikan berpaduan tasawuf dengan kearifan lokal Sunda. Mama Kurdi menghembuskan napas terakhir pada tahun 1954 di usianya yang lanjut. Namun jejaknya tetap hidup. Di Cibabat, sebuah jalan diabadikan dengan nama yang menandai peran beliau dalam pendidikan dan spiritual masyarakat sekitar. Hingga kini, makam beliau masih sering didatangi para penziarah dari berbagai macam daerah. Mereka datang berdoa, mengenang jasa-jasanya, serta mempelajari jejak sejarah dan perjuangan yang pernah beliau tinggalkan.